الذكر تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتداه بالهداه إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله أيها الحاضرون فقد فاز المتقون واعلموا أن خير زاد التقوى. Para kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yarhamkallah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di Masjid Al-Ikhlas. Kita sama-sama niatkan semoga apa yang kita usahakan pada kesempatan malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan beliau membawakan sebuah babul istiqomah. Bab yang berkaitan dengan istiqomah. Kita akan bacakan ayat-ayat yang beliau sebutkan di dalam pembahasan ini. Ini diantara adab-adab ya para ulama kita menyebutkan ayat sebelum hadis-hadis ya. Karena memang petunjuk kita apa? Al-Quran dan sunnah. Ya, Al-Quran dan sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah kalian sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Apa itu istiqomah? Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya, hiya ayat butal insanu ala syari'atillah subhanahu wa ta'ala kama amarallah. Makna istiqomah di sini adalah seseorang itu tetap pada pendirian syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan, gitu ya. Berarti apa? Kalau dia berbuat bid'ah, berarti dia nggak istiqomah, gitu kan? Karena kenapa? Allah tidak perintahkan amalan tersebut. Makanya pentingnya seorang berilmu sehingga dia mengetahui amalan-amalan mana yang disunahkan, diperintahkan dari amal-amalan yang bid'ah. Karena kenapa? Seseorang yang kadang-kadang beramal dengan amal-amalan yang banyak, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, baca apa seandainya baca doa-doa tertentu, padahal di sana Nabi tidak pernah menganjurkannya, tidak pernah ada dalil-dalilnya dalam sehari semalam seandainya, gitu kan. Maka apa? Orang tersebut walaupun dia secara zahirnya dia ibadah, tapi sebenarnya secara makna dia itu tidak istiqomah. Karena kenapa? Dia beribadah tidak berdasarkan perintah. Di sini Allah menyatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah berdasarkan petunjuk Allah. Ini secara nggak langsung maknanya seperti itu. Ya, nah ini. Makanya istiqomah di sini perlu dalil. Agar kita dikatakan istiqomah, maka di situ ada dalil petunjuknya. Dalam beragama ini adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya, perintahnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ini terdapat pada surat Fussilat, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami Allah, beriman artinya, ya. Orang-orang yang beriman sudah dia masuk ke dalam agama Islam, sudah bersyahadat, tsumastaqamu, kemudian dia apa? Istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, istiqomah ini bukan berarti lurus terus gitu kan ya. Ada kadang apa? Melencongnya gitu ya. Maka nanti kita akan sebutkan hadisnya berkaitan dengan ini. Nabi mengatakan apa? Saddidu wa qaribu. Untuk istiqomah 100% itu susah. Ya? Makanya apa? Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu. Apa? Ya, ini apa? Benar istiqomah, yaitu apa? Senantiasa mendekat kepada kebaikan, kepada dalil gitu ya. Kayak gitu. Apa buahnya? Di antara seseorang yang istiqomah tersebut akan mendapatkan keutamaan yang pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan kepada dia. Di sini Allah menggunakan apa? Ungkapan tatanazzal. Artinya apa? Akan senantiasa didatangi. Siapa? Oleh para malaikat. Hah? Orang yang istiqomah itu malaikat senang kepada dia. Makanya kita ini memiliki apa? 2 korin, ya. Korin dari malaikat, korin dari bangsa jin. Korin itu yang senantiasa nempel. Korinun itu dalam bahasa Arabnya apa? Yang senantiasa dekat dengan seseorang. Ya. Kalau dia banyak berbuat ketaatan, maka korin dari malaikat ini mendominasi dia. Makanya Allah Ta'ala pas nanti di akhir-akhir di hari kiamat di padang mahsyar, Allah berfirman dalam surat Qaf, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang senantiasa menempel pada diri kita itu akan memberikan kesaksian, inilah catatan-catatan amalan dia gitu ya. Kemudian qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu. Ayat berikutnya korin yang satunya dari bangsa jin mengatakan apa? Rabbana ma adghaituhu. Aku tidak membuat dia apa? Pelenceng gitu kan ya. Berdebat. Ya, antara korin dari kalangan malaikat dan korin dari kalangan bangsa jin. Qala la tahtasimu. Jangan kalian berdebat. Ya? Bahwasanya apa? Itulah bahwasanya pada diri kita ada 2 korin ini. Tak kala seorang istiqomah, maka berarti dia apa? Membikin betah makhluk yang paling mulia, yaitu para malaikat. Jadi ya. Karena kenapa? Malaikat merasa jijik, merasa tidak nyaman pada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Gitu ya. Kalau sudah maksiat terus, maka yang dominasi berbuat maksiat itu gampang banget. Gitu. Udah terbiasa maksiat berikutnya gampang banget. Tapi kalau orang tersebut tidak terbiasa maksiat, maka apa? Kadang-kadang agak susah. Maksiat setelahnya agak susah. Karena kenapa? Ada yang membisiki terus, jangan lakukan itu maksiat, jangan lakukan itu maksiat, gitu kan? Malaikat korin dari kalangan malaikat apa? Dekat dengan kita. Ya, makanya di sini Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Ya. Ini di sini secara apa? Secara konteks bahwasanya malaikat walaupun dalam kehidupan sehari-hari malaikat akan senantiasa turun kepadanya.
membimbing dia, akan senantiasa membisikkan akan kebaikan dan amal soleh. Di sini maksudnya apa? Terutama ketika pas menjelang sakaratul maut. Nah ini, orang tak kalau pas mau mati, dia dihadapkan dengan perkara yang sangat mengerikan. Ya, diantaranya orang-orang istiqomah akan turun kepadanya malaikat mengatakan apa? Allah takhafu, jangan takut. Jadi kita ketika pas mau mati itu, kita takut sekali. Malaikat akan datang memberikan semangat, jangan takut. Ya, jangan takut apa? Nah di sini beliau menyebutkan la takhafu fima tastakbiluna min umurikum. Karena biasanya orang tatkala pas mau mati itu teringat dengan dosa-dosanya, kemudian nanti gimana, jangan-jangan dulu ceramahnya ustadz yang berkaitan dengan azab yang makan riba itu benar. Lalu pernah mendengar bahwasanya apa? Orang-orang yang senantiasa memfitnah akan diazab kayak gini, orang yang nggak sholat akan dipecahkan kepalanya, orang-orang yang makan riba di kuburan nanti akan apa? Disediakan sungai dari nanah, dia renang di sana, mulutnya diisi batu. Takut gitu kan ya. Tapi kalau orang beriman, malaikat akan mengatakan alla takhafu, jangan takut. Subhanallah, ada yang apa? Memberikan motivasi. Ya, akan motivasi. Ada yang menghibur kita. Karena kenapa? Kedepannya berat. Orang mikir gitu kan, berat sekali. Ya, wala tahzanu, jangan bersedih. Apa yang kira-kira orang sedih tatkala pas menjelang sakaratul maut? Di samping dia takut dengan masa depan dia, surga neraka gitu kan, surga belum pasti, neraka apa? Kayaknya menanti gitu. Yang dia takutkan lagi apa yang dipikirkan biasanya? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti anak istri? Siapa yang ngasih makan mereka? Wah gitu kan ya. Apalagi kalau seandainya dia tulang punggung, ya anaknya banyak, dia akan mikir nanti tatkala pas apa? Di antara gambarannya apa? Sedih. Bagaimana nanti setelah saya mati gitu ya. Siapa yang akan menanggung rezeki mereka? Siapa yang membuat apa? Biasanya mengasih nafkah kepada mereka. Tapi di sini Allah mengatakan, wala tahzanu, jangan sedih. Gak usah takut dengan apa yang akan datang daripada janji-janji Allah. Karena kamu adalah orang-orang istiqomah. Dan jangan bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan daripada keluarga kamu. Nah ini. Kemudian wala tahzanu wa abshiru. Kalau orang beristiqomah tadi mendapatkan keuntungan berikutnya, akan diberikan kabar gembira bil jannah. Apa yang paling gembira bagi orang beriman itu? Masuk surga. Tentunya yang paling kita dambakan adalah masuk surga. Ya, kita beribadah, kita menahan hawa nafsu. Yang paling kita harapkan apa? Masuk surga. Nah ini, orang-orang istiqomah datang malaikat kepadanya mengatakan jangan sedih, jangan takut, jangan sedih dengan keluarga kamu. Allah akan mengurusi mereka. Jangan takut dengan yang akan datang, karena Allah pasti akan memberikan apa kepada kamu kenikmatan di kuburan lebih nikmat lagi. Apalagi kalau seandainya setelah dibangkitkan dari mahsyar. Nah ini. Kemudian wa absyiru bil jannah. Berikanlah kabar gembira berupa surga alladzi kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan oleh Allah. Gitu ya. Nah, ini bahkan Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini menerangkan tentang bahwasanya kami para malaikat adalah para pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah jaga kita. Di antara bentuk penjagaan Allah yang paling mulia adalah apa? Kita dijaga dari perbuatan dosa.
Allah tidak sesatkan kita. Allah senantiasa kirim malaikat yang senantiasa menjaga mata kita, tangan kita, pendengaran kita, kaki kita untuk tidak berbuat maksiat kepadanya. Ini diantara bentuk penjagaan yang paling apa? Afdol. Kemudian kami akan apa? Bahwasanya kami malaikat adalah para wali-wali kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat betul. Hah? Di akhirat nanti mereka para malaikat menjadi saksi. Ya? Walakum fiha ma tashtahil anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan di surga nanti. Ya? Bukan cuma itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang lebih nikmat lagi. Hah? Ziyadah, tambahan. Ya. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid. Kami masih memiliki tambahan lagi. Apa di antara kenikmatan yang paling nikmat bagi penduduk surga tatkala itu adalah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala dia. Nah, ini ya. Ini adalah apa? Di antara kenikmatan yang paling nikmat bagi penduduk surga adalah Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat sebagaimana kita melihat bulan. Kalau di malam hari ketika pas bulan purnama kita melihat bulan itu terang gitu ya. Begitupun di surga. Orang-orang yang masuk surga, orang-orang beriman, mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia melihat bulan. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah ya tempat yang mulia dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah ayat yang memotivasi agar kita senantiasa istiqomah. Orang istiqomah tadi apa? Pertama apa? Hah? Akan turun kepadanya para malaikat, terutama ketika menjelang apa? Wafatnya. Apa yang dikasih tahu? Jangan sedih, jangan takut. Ya. Wa absyiru. Kemudian dia pun akan memberi kabar gembira kepada orang yang meninggal tersebut dengan surga yang telah dijanjikan kepada dia. Kemudian beliau menyebutkan ayat berikutnya dalam surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang dia mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak pernah takut dan tidak pernah merasa sedih. Ya, orang yang istiqomah insyaallah tidak akan merasa takut ya dengan yang terjadi pada dia dan tidak akan merasa sedih terhadap apa yang menimpa dia. Ya, kesedihannya bahkan berubah menjadi apa? Pahala. Orang-orang beriman, Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, betapa mengherankannya perkara yang dimiliki orang-orang beriman, semuanya berbuah kebaikan. Ketimpa musibah dia bersabar, berpahala. Kemudian apa lagi? Mendapat nikmat dia bersyukur, maka berpahala. Ini yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga, khalidina fiha, selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana cara menggabungkan ayat ini dengan hadis Nabi yang akan kita baca nanti. Nah, nanti kita akan bahas cara penggabungannya biar nggak bingung gitu ya. Kita langsung masuk pada hadis yang pertama berkaitan dengan istiqomah dari Abi Amrin wakila Abi Umrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan. Katakanlah wahai Rasulullah kepadaku di dalam agama Islam sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairuka, dengan jawaban yang kira-kira
saya nggak perlu bertanya lagi kepada selain engkau. Qala, Nabi menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, hai wahai sahabatku, saya beriman kepada Allah. Jadi iman itu berdasarkan ahli sunnah wal jamaah apa? Iqrarun bil qalbi, dalam hatinya mengikrarkan. Kemudian wal qaulu bil lisan, ya cukup dalam hati, tapi dia harus ungkapkan dengan lisan, dengan bersyahadat. Ya, seseorang yang cuma beriman dengan hati tapi tidak melafadzkannya dengan dia mengucapkan syahadat, maka imannya tidak berguna. Sebagaimana imannya siapa? Pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin banget dengan apa? Kerasulan ponakannya. Tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau bersyahadat. Maka dia pun termasuk orang-orang yang kafir. Sebagaimana iblis. Wah, iblis itu adalah orang yang paling tahu dengan Allah daripada kita semua. Iblis Allah ciptakan langsung, tapi dia tidak mau beramal. Nah ini ya, dia mengaku dalam hati dia ucapkan dengan lisan dia, tapi dia tidak mau beramal. Akhirnya apa? Dia pun termasuk orang kafir juga. Jadi iman di sini cuma sekedar iman, dan istiqomah di sini adalah maknanya apa? Dia ikrarkan dengan hati, dengan lisan, kemudian dia amalkan dengan anggota badan. Maksudnya kayak gitu. Tidak sesimpel amantu billah saja kemudian dia akan mendapatkan surga, tidak. Tapi di sana ada konsekuensi, ya, ada konsekuen yang harus dia kerjakan. Syahadat kepada Allah berarti apa? Kita tidak boleh berbuat syirik. Syahadat Muhammad Rasulullah, di antaranya apa? Kita beramal itu mencontoh beliau. Tasdiquhu fi ma akhbar, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ya. Kemudian adalah apa? Ya. Wajtinabuhu fi ma zajar, kita meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, dan melaksanakan yang beliau perintahkan. Ya, dan mengikuti, tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan apa yang beliau ajarkan. Ini istiqomah. Jadi ya, nih adalah perkataan Rasulullah SAW, jawaban beliau kepada sahabat yang mulia, yaitu apa? Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Ya. Ini yang kita bahas pada awal tadi. Maksudnya orang-orang yang istiqomah itu bukan berarti orang yang senantiasa lurus gitu ya. Kadang-kadang ada beloknya sedikit, tapi dia senantiasa apa? Qaribu, mendekat lagi. Saddidu, ya. Jadi di sini ada apa? Ya, maknanya adalah saddidu alal isobah, berusahalah untuk benar. Ya, jadi apa? Berusaha. Berarti kalau berusaha itu apa? Tidak mesti dia lurus terus, tapi senantiasa berusaha untuk apa? Benar. Ihrisu ala an takuna amalakum musibatan lil haq biqadril mustata'. Beliau mengatakan bahwasanya berusahalah kalian agar amalan-amalan kalian itu apa? Musibah, ya, benar, dengan kebenaran sebisa mungkin, ya, karena walaupun bagaimanapun orang yang paling bertakwa pun, orang yang mungkin dianggap paling sempurna takwanya, dia akan salah, pasti itu, dan itu merupakan apa? Sikap manusiawi. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu apa? Bersalah, pasti dia berbuat salah. Khata'un ini suka berbuat salah. Nah, di sini ada sighatul mubalaghah. Artinya apa? Anak Adam itu pasti senangnya berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik mereka yang salah adalah dia senantiasa bertaubat. Dengan cara bagaimana? Berusaha lagi, mendekat kepada kebenaran lagi. Lagi itu.
Di antara caranya adalah kita senantiasa apa? Hah? Menuntut ilmu. Nah, ini penting banget agar kita bisa iktirab, ya, bisa mendekat, bisa apa? Istiqomah tadi syaratnya tadi berilmu. Berilmu gimana caranya? Menuntut ilmu. Kita duduk di majelis ilmu kayak gini, ada sesuatu yang salah, berarti kita belum istiqomah. Dibenarkan, diingatkan, kita kembali lagi. Ini keuntungan apa? Menuntut ilmu, ya. Rasulullah mengatakan lagi, wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ini renungan bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya kalian itu tidak mungkin selamat dari api neraka dikarenakan apa? Amalan yang kalian lakukan. Nah, ini renungan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita kalau setelah beramal itu ada ujub, ada sombong, ada sifat meremehkan orang lain, amalannya sedikit, ya. Sikap meremehkan ini yang akan menjerumuskan dia kepada neraka justru, ya. Rasulullah mengatakan, wa'lamu annahu lan yanjua, kalian tidak akan bakal selamat satupun di antara kalian dari api neraka disebabkan oleh amalan yang kalian lakukan. Jadi, ya, artinya apa? Kalaulah dibandingkan dengan amal yang kalian lakukan dengan surga yang Allah sediakan, gak akan mungkin terbayar, gitu ya. Bayangkan coba, orang yang hidup sepanjang hayatnya, kalau dikalkulasikan berapa dia gunakan untuk ibadah, sedikit sekali. Nah, itu pengen surga. Kalau seandainya apa? Dipakai untuk bayar surga, wah, gak dapat. Maka Rasul mengatakan, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Begitupun pula kah engkau wahai Rasulullah tidak akan masuk surga dikarenakan amalan yang kau lakukan? Qalu wala ana, sama dengan saya juga, saya pun juga. Jadi walaupun dia beramal semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, kalau seandainya dia itu dipakai untuk membeli surga, maka nggak akan bisa. Beliau mengatakan, illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah meliputi rahmat kepada kita, gitu ya. Jadi kita beramal itu sebab mendapatkan rahmat Allah. Seseorang mendapatkan rahmat Allah, maka dia mendapatkan ridho, kemudian dia mendapatkan surga. Nah, ini makanya kita nggak boleh sombong tak kalah selesai beramal. Amalan sebanyak apapun kita mungkin punya harta yang banyak, ya, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bisa membeli surga. La maudhi'u sautin ahadikum fi jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah mengatakan apa? Gantungan cambuk, ya, tempatnya apa? Hanya sepele dan tidak berarti. Kata Rasulullah SAW, tapi di surga apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa. Jadi kita beramal, bahwasanya kita senantiasa apa? Tidak boleh sombong dengan amalan kita. Kemudian kita hendaknya senantiasa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita nggak boleh sombong dengan amalan kita. Amalan kita tidak akan mungkin memasukkan kita dalam surga. Tetapi apa? Kalau nggak beramal nggak masuk surga. Ini. Tapi kalau nggak beramal tidak masuk surga. Kalau beramal, kalau dibandingkan dengan apa? Surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, maka amalannya tidak akan mungkin bisa untuk membayar surga. Maka Rasulullah SAW, ya, mengatakan demikian agar kita jangan sampai sombong dengan amalan yang kita lakukan. Jadi gitu. Jadi kemudian tadi kami sampaikan bahwasanya cara menggabungkan ayat, ya, yang katanya Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari perempuan ataupun laki-laki,
sedangkan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami sediakan baginya kehidupan yang baik, walan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan dengan balasan yang baik dikarenakan amalan yang mereka kerjakan. Jadi cara mengumpulkan ayat ini biar tidak seolah bertentangan dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah annal amala sababun. Beramal itu merupakan sebab, walaisa iwadun, bukan dia sebagai apa? Balasan surga. Jadi kalau sebab, hati-hati kita. Gak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain. Dan ingat, istiqomah bukan berarti apa? Seseorang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan itu merupakan manusiawi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Beliau berkata kepada para sahabatnya tatkala itu, "Wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian ini adalah orang-orang yang suci, nggak pernah berbuat dosa, maka Allah akan apa? Membinasakan kalian semua." Ya. Wala ja'a biqaumin yudnibun. Allah Subhanahu wa taala kenapa? Mengganti kalian dengan orang baru, dengan kaum yang baru, yudnibun, mereka suka berbuat dosa, wa yastaghfirunallaha wa yughfaru lahum. Jadi Allah akan ganti kalian dengan kaum yang mereka berdosa, cuma mereka adalah orang-orang yang suka beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada mereka. Nah, ini motivasi kepada kita semuanya bahwasanya dosa salah ya kita ini ya tidaklah menyebabkan seseorang harus putus asa dengan dosanya, karena diantara bentuk ataupun sikapnya orang-orang kafir, dia berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan ada faedah-faedah di antara annahu yanbaghi 'alal insan ayukthar min dzikrillah daiman. Bahwasanya orang itu hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minas su'ali ayyataghammadahu Allahu bi rahmatihi, dan banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah merahmati dia. Habis beramal, kita minta agar Allah terima amalannya, dan jangan lupa agar kita beramal tersebut mendapatkan rahmat Allah. Fa'akthir min dalik. Beliau mengatakan perbanyaklah meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul daiman, katakan selalu, Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Doa yang dia sampaikan apa? Agar kita senantiasa diliputi rahmat Allah. Li'anna amalaka, karena amalan kamu la yusiluka ila mardatillah, tidak akan mungkin bisa menyampaikan engkau kepada ridha Allah illa bi rahmatillahi azza wa jalla, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun ala hirsi sahabah. Di dalam hadis ini juga terdapat apa? Betul dalil bahwasanya para sahabat itu sangat bersemangat untuk mencari ilmu. Ya. Walihada lamma qala, tatkala itu Rasulullah menjawab pertanyaan dia, lan yanju ahadukum bi amalihi, kalian gak akan bakal selamat disebabkan oleh amalan kalian, gak bakal masuk surga disebabkan amalan kalian. Ya, istafsalu, maka para sahabat Nabi meminta untuk dijelaskan, dirincikan. Hal hadzal umum syamil lahu amla. Ya, ini apakah ini khusus untuk kita atau untuk semuanya? Fabayyana lahum annahu syamilun lahu, termasuk juga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak akan selamat dikarenakan amalan yang dia lakukan kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah hadis yang terakhir yang berkaitan dengan al-istiqomah, dan diantara kiat-kiat istiqomah hendaknya kita senantiasa mencari komunitas yang baik.
Kalau pengen istiqomah, tinggalkan komunitas yang buruk. Ya, left. Kalau seandainya apa? Kita banyak grup-grup yang nggak karuan, isinya apa? Isinya setiap hari cuma apa? Ketawa. Ya, setiap hari isinya cuma apa? Masalah bisnis terus, sehingga bikin pusing kita, gitu kan? Boleh bisnis boleh, cuma apa? Kalau bikin pusing kita, sehingga ada artikel-artikel agama itu kita abaikan. Yang dipikirin tiap hari pokoknya bisnisnya gitu ya. Kurangi, bukan ditinggalkan ya, karena kita semuanya butuh untuk penghidupan. Kurangi, secukupnya aja lah. Perbanyak komunitas-komunitas yang memberikan pencerahan agama. Ini kiat agar kita istiqomah. Cari komunitas, gabung kepada orang-orang yang mengingatkan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Memang nggak enak kadang-kadang gitu kan. Ini kadang diingatkan sedikit ini, popora oleh gitu, gitu ya. Apa nggak boleh? Ya, kalau memang Allah yang melarang, gimana lagi? Ya, nggak apa? Itu ya. Jadi mencari komunitas. As-sahibu sahib. Ada sebuah ungkapan bahasanya, sahib, teman dekat itu akan menarik. Maksudnya apa? Dia akan menyedot kita. Kalau kita banyak bergaul dengan ahlul maksiat, kita akan gampang bermaksiat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang senang menuntut ilmu, yang senang ibadah, semangat ibadah, maka kita akan menjadi kayak mereka. Maka Rasulullah mengatakan apa? Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk, perumpamaan orang yang jual minyak wangi. Perumpamaan buruk, teman yang buruk, perumpamaan apa? Seperti halnya pandai besi. Minyak wangi tersebut, penjual kalau kita berteman dengan dia, minimal apa? Walaupun kita nggak beli, kecipratan bau wanginya. Tapi kalau pandai besi, ya kita pasti minimal kena baunya, bau keringatnya yang luar biasa. Yang pertama, cari komunitas yang baik. Apalagi kalau antum di awal-awal hijrah, ya, udah baru hijrah, baru mulai istiqomah, komunitas di mana? Di WA-nya nggak bener semuanya, susah itu ya, nggak bakal antum bertahan lama. Banyak syubhat yang luar biasa. Ya, yang kedua adalah apa? Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum yang sudah di jalan istiqomah, ya, perbanyak doa. Kita yang sudah berada di jalan yang hak ini, perbanyak doa. Di antara doa yang paling indah yang Allah sebutkan dalam ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan jadikan hati kami condong dengan kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini banyak-banyak doa. Ya, kita lemah. Siapapun kita lemah. Ya, tak lepas kita banyak-banyak berdoa, Allah akan tolong kita dan kemudian Allah akan kokohkan hati kita. Ini diantara singkat ya, diantara agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang insyaallah bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, badan yang sehat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.